Sepi amat kantor, nggak ada telepon. Susah amat. Bisnis nggak jalan. Apa aja? Jadi Ngapain tiba-tiba datang sih? Kan tadi pengen di ruangan lo. Iya. Dan hantu bang kayak kantor kita nih bang. Wah aneh. Lu aneh kayak anak kemarin sore. Ada. Nggak ada hantu, jangan ada. Perusahaan kita tuh susah nyari duit. Tahu gitu gue miara tuyul. Nah, Apaan? yang dilihat tuh bukan tuyul tapi Apa dong? ada tetangga baik. Di mana itu? Telinga gue tiba-tiba berdengung ya. Ini beneran anjir Tuh hujan. Hujan sumpah berdengung men. Nah, Ini ada itu. yang nggak beres. Nah, Pen ada kenalan yang bisa Kali ini gue yang nyari ya. mengejawantahkan. Jadi kita wiriawan. Oke. Iya sih. Ini ngeri banget sih pak. Kalau Bingung sih. gitu ada, tenang. Gue teleponin ya. Gue kayaknya ngerasa ada yang aneh deh nih. Kita butuh bantuan lu bang, buat ya nggak tahu apa ngusir hantu apa gimana gitu. Apa ngobrolin soal itu? Ya apa ngobrolin soal itu, soalnya kita nggak tahu nih, tim gue lihat, terus gue juga nggak tahu, nggak ada, gue juga nggak percaya kan, gue udah pernah bilang. Ya pokoknya bantuin kita lah bang ya. Oke, yuk, monggo bang, main ke kantor ya. Yuk. Salam. Nah, ini temen gue aja. Reja. Beliau ini adalah Novi. Rofi. Rofi. Oke, kan temen gue. Iya. Serah gue dong. Kan salah, masa salah? Iya, nah, kita kan tongkrongan. Iya. Jadi kalau nama aslinya beliau ini adalah Mas Rofi. Ya. Nama Tapi lainnya. Tongkrongannya Novi. Iya. Beda R dan N saja, sangat simple. Serah tongkrongan. Nah, beliau ini kebetulan kalau lu biasanya kenal nih Ja sama pesulap merah. Beliau ini adalah pesulap flanel. Waduh. Karena pakai Waduh. flanel. Dan beliau ini mirip dengan vokalis For Revenge. Iya. Nah, nih gua hadirin Ja. Lu boleh cerita, lu tadi ngeliat apa? Iya bang. Set. Sebenarnya Ulun itu kadang percaya sama sekali akan hal itu gitu. Mungkin lah. Terus? Kayaknya pas ketemu atau ngeliat tuh lagi capek aja. Di banyak harus yang didil-dilakan. Jadi pas ngeliat bayangan itu tuh sekelebat gitu nah dan gede gitu di antara rongga-rongga tadi. Aneh kepanjangan. Rongga apa? Oh itu bang. Jadi wah ini first time experience soalnya. Kalau dan ada kayak itu apa dan kayak apa gitu nah. Gimana? Emang ada hantu bang? Emang pernah lihat dirimu? Kalau hantu itu kan sebutan dari entertain pak. Kalaunya yang jelas ada itu kan jin sebenarnya. Oh ini lebih agamis ya? Jin. Kalau hantu itu kan sudah masuk ke dunia film biasanya sebenarnya hantu itu. Oh. Kan kurang asik kalau di Quran bahasnya Jin. hantu. Oh. Quran bahasa jin tuh kan. Iya. Berarti jin kalau ke dunia entertainment jadi hantu. Anjay, showbiz, jin showbiz. Tapi ini kak menurut ya nih kantor kita ini sebelumnya apa sih jadi kayak ada orang kadang merasa sesuatu tuh ada sixth sense bang. Wih, kayak coffee shop. Jadi promo. Iya. Maksudnya apa sih gitu nah kayak Iya, backgroundnya ya? Iya, backgroundnya. Jadi nih, ini baru kali ini di podcast kali ini nih. Kita ngebongkar tentang kantor kita. Jadi gini, Mas Rofi, kantor kita ini dulunya kuburan lah. T-Rex. Kuburan T-Rex. Iya. Jadi waktu zaman itu banyak T-Rex meninggal di sini. Pantas lo mendengar bunyi suara-suara kayak apa, Pak? Suara T-Rex kayak apa, Pak? Enggak, itu bohong. Salah. Suara T-Rex aslinya enggak gitu. Kayak dong. Enggak ada. Hantu enggak ada. Oke, sekarang jin. Emang beneran ada ya? Maksudnya ini tanpa ya kita percaya lah ya ada jin. Ya pastilah ya. Gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa melihat. Iya, emang beneran. Jin ada. Iya. Cuman ada jin yang memang mempertunjukkan dirinya, ada yang tidak mempertunjukkan. Itu jin showbiz tadi. Showbiz tadi. Nanti karena jadi hantu lah. Iya. Jadi bukan karena kita sakti, tapi memang jinnya sakti. Jadi jinnya bisa kasih lihat bentuknya ke orang yang dia pilih. Wih. Tapi ngomong-ngomong nunjukin tuh kan maksudnya katanya itu perlu energi lebih, berarti jinnya jago dong. Jago. Itu berarti pasti jin jago yang Pasti nunjukin. jin jago pak. Ih, pasti itu benar. Itu sabuk hitam tuh kalau kata. Bukan dong. Tapi pernah ngelihat berarti? Dulu jin itu kan bisa dilihat pak dalam bentuk dia sudah berubah. Jadi kalau jin secara sungguh-sungguh jin dalam Quran kan tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat. Oke. Gitu. Tapi dia bisa terlihat
dalam bentuk perubahan jinnya. Misalnya manipulasi Indonesia kan budayanya pocong tuh. Ya. Pocong misalnya kalau kita keluar Cina misalnya mungkin vampir yang keluar. Sampai bohong. Nah, Berarti mereka sekali berwibu ya, men. nah Cosplay. Cosplay. Jin cosplay loh ini. Waduh. karena yang dilihat itu hasil dari budaya daerah. Oh, akulturasi budaya. Jinnya terliterasi ya. Itu kalau berarti lu ngeliat tuh berarti cuma kadang terlalu jago kayaknya lah. Kayaknya kalau bayangan hitam nah, itu berarti kurang ya, kurang. Semakin bentuknya padat, Pak, itu semakin sakti berarti si jinnya. Semakin jelas, semakin jelas, asli. semakin padat bentuknya, semakin warnanya semakin kontras, berarti semakin sakti. Oh. Si jinnya, Tau bukan nggak? kitanya bukan. Ah. Jinnya yang sakti. Kenapa jin bisa sakti kan? Maksudnya Gimana sih? apa tuh nah? Kok bisa gitu? Iya, kenapa dia bisa sakti? Karena kan di dalam Al-Quran, mohon maaf kalau salah, si jin ini kan diberi kelebihan bisa ngurusin kita, bisa memperlihatkan ke manusia, dan dia bisa melihat sama jin. Kayak gitu Pak. Kalau misalnya manusia kan dia nggak bisa lihat jin Pak. Tapi kalau manusia bisa lihat jin, berarti di dalam tubuhnya ada jin. Wow. Oh. Kaget Anda lumayan ya, Bos. Ada si jeans, rib jeans, flower jeans. Wah. Langsung petir. Betul berarti lah. Iya. Ini mobil siapa lagi belinya? Kesamper bro mobilnya bro. Nah, tapi by the way ngomong-ngomong jin mas, apa namanya? Apakah kemudian jin ini kalau misalnya tadi kan kita bisa lihat jin kalau ada jin, berarti mas ini sedang memiliki jin dong? Saat itu ya Pak. Saat itu? Nah, dulu waktu 2010 kejadian itu 2010-2011 lah. Gimana itu gimana? tuh lihat jin kan karena zaman itu tuh lihat cahaya biru di depan meja guru kan. Anjay. Cahaya birunya tuh ngambang. Pas kita pegang tuh cahaya birunya mental. Cerita dari teman-teman kitanya mental kena dinding ini, habis itu kesurupan. Katanya Piannya. Mas Novi. katanya Robi. itu Pak, kata si orang-orang yang Salah nonton itu bro. kesurupan katanya. Terus katanya lagi dibawa ke ruang kesehatan SMA. Ya. Habis itu si jinnya ini diajak ngobrol sama guru agama. Wih. Nah, guru agama SMA di situ. Terus nggak mau keluar Pak si jinnya. Jinnya. Dia mau keluar, perjanjiannya asal semua. Gila serem banget banget. Emang beneran Apa ini hotel Transylvania apa, Cok? Woi, apa lu? ngeri banget ini. Ini berarti penandakan ada aja. Gue jadi percaya nih. Ini badai aja. Ah yaudah lanjut. Terus tadi asal mau keluar asal. Asal si fisik ini menggiring ke tempat kelas-kelas itu, si jinnya nunjukin orang-orang yang bermaksiat di sekolah. Turutin kayak keluar perjanjiannya sama guru agama, kata teman-teman di situ. Diturutin lah Pak kita ke kelas, Iya. ditunjukin tuh orang-orangnya yang maksiat, tanda kutip maksiat di situ tuh ada satu orang yang ciuman di kelas. Oh ada yang ciuman di Ada yang kelas. sisanya ngerokok di kelas. Oh. Sisanya. Berarti ini jin cepu ya? Oh ini. Ini. Sebenarnya itu jelmaan guru BK. Oh. Dulunya dia guru BK. Ah gimana? Dulunya guru BK. Iya. Weh, Anda ya. Tujuh saya jadi takut itu. Terus berarti abis ditunjuk-tunjuk dapat nih orang-orangnya. Dapat yang ciuman, Yang ciuman, semuanya dapat. ngerokok. Masukin ke ruang BK. Habis itu sesuai perjanjian dia keluar. Oh. Sorry, Pak. Aduh, bener kali lah. Tadi tunjuk tuh. Iya. Oke, ini kamu berdasarkan dari jin. Kamu Dia langsung nunjuk. Tetap BK. Ya Allah, sangat objektif sekali ya. tapi akhirnya orang-orang itu jujur juga kayak Jujur. iya bu saya ciuman. Akhirnya, Jujur, walaupun belum ada CCTV Pak di situ. anjay. Jujur, yang ciuman real ciuman, ceweknya ditunjuk juga. Siapa? Gitu. Teknologi ya. Gitu bro. Itu jadi Objektif gitu. tuduhan berdasarkan. Nah, Wow, dia CCTV goib. Wah. Tapi maksudnya nih Bang, yang tadi kan ketemu cahaya biru lah. oke. Itu apa tuh bentuknya? Apa kayak pian aja yang bisa ngelihat atau Atau yang lain iya ngelihat jangan-jangan. Kalau pas ngobrol sama kawan-kawan Pak, yang lain tuh belum ada lihat. Oh. Tapi yang lain menceritakan bahwa dirimu tuh mental katanya. Pas abis mental, itu. suddenly mental gitu lah. Itu mental dinding kata orang-orang di situ. Bentuknya tuh kayak apa Bang?
bola warnanya biru, dia ngambang. Jadi kayak lucu kalau diceritain kayak ini meja nih. Kayak aneh. Ini bola gitu lah. Iya, Dan bola. gitu ya. Ngambang Pak di atas keramik. Nah, segini ngambang melayang. Kayak aneh kalau diceritakan Pak. Oh, itu kayak jam benten. Waduh. Iya, Bos. Meja ini yang peramal itu, Bro. Oh iya, kayak bola rama, Kayak bola rama. gitu lah. Ngambang. Terus pas sampai rumah ada kejadian-kejadian apa lagi setelah itu gitu? Sampai masuk langsung ke kamar. Kebetulan kamar di lantai 2. Oke. Tangganya kayu. Hmm. Jadi kalau kita naik tuh Pak bunyi Pak, tek. Iya. Sudah biasa dah sholat zuhur. Malamnya pas maghrib tuh naik lagi ke kamar, buka pintu, pocong. Ih, Gitu. busuk. Langsung teriak tuh, jantung kayak lari, kayak orang lari. Turun, bingung mama saat itu si Abah bingung. Sholat lagi di pintu mama, kamar Sholatnya di pintu. kamar pertama Pak buka, ada lagi si Kunti di situ. 2 kali dalam satu waktu itu dia teriak lagi. Bingung nih kan mama, bingung si Abah bingung. Iya. Jadi sholatnya ditonton mama bapak, mama Abah nonton. Oh. Biar gak ada jin yang dilihat tadi. Selesai sholat maghrib, sudah ngobrol tuh apa yang terjadi, Cerita hari ini tadi ya, NKCTHI itu. Yoi. Terus. Nah dari situlah dimulai capek hidup. Iya, Jadi capek banget sih. kalau misalnya nongkrong, itu masih SMA Pak, nongkrong itu lihat jin, semuanya ada jin. Kita misalnya ketawa-ketawa, Ya, di sini ada gitu. matanya satu gitu kan, di sini ada yang dia kakinya barter sama tangan gitu posisinya. Wah, Jadi kita nggak bisa ketawa gila. Pak. Jadi kayak capek banget hidup ini. Iya. Itu bertahan sampai 2014. Berapa tahun tuh berarti? Dari 2010. 10 sampai Anjir, 4 4 tahun. tahun. Tahunan. Capeknya. Gokil. 4 tahun. 4 tahun. Jadi kita jadi orang yang benar-benar pasif lah. Karena tiap hari ngeliatnya aneh-aneh. Aneh-aneh. Karena nggak bisa aktivitas mau belajar, ada gym samping kan. Oh, Karena dalam 4 alhamdulillah. tahun itu ya banyak banget pengalaman yang lucu, dianggap orang aneh. Oh. Salah satunya tadi ada di spill ayam Ya. jadi ke gedung kuliah. Ayam Dari goreng kantin. Itu nih. maksudnya Ayam gimana? Gimana? Ada ayam goreng di Ayam goreng di kantin, Kantin. di etalase itu Pak. Yoi. Ayamnya hilang, masuknya ke Hasan Bondan, gedung Hasan Bondan. Oh, gedung kuliah. Gedung kuliah Hasan Bondan, sebelahan sama kantin. Itu gimana? Anda yang mindahin atau gimana? Itu jin. Jadi dalam 4 tahun itu banyak banget fenomena Pak. Tapi yang bisa dibicarakan yang mungkin masuk akal sedikit ini. Yang itu. Jadi saat itu tuh santai di Banjarbaru, di gunung itu. Gunung apa sih namanya Banjarbaru? Pak? Mandi Angin. Mandi Angin. Mandi Angin. Karena mencoba buat refresh Pak. Wih. Biar tenang kan. Padahal di sana lebih banyak. Iya lagi. Di sana gudangnya kayaknya lah. Iya. Jadi di gunung tuh terus. Coba kan sama keluarga padahal. Iya. Naik mobil nyewa sama orang, disupirin kan. Ternyata ada ketemu anak kecil, sebutannya di Indonesia kuntilanak. Tapi anaknya. Oh, Anaknya kuntilanak gitu. Gimana tuh? Anjir. Kenapa jadi anak? Karena lebih kecil mungkin badannya. Oh, ini bakal jadi judul film baru men. Anaknya kuntilanak. Anaknya kuntilanak. Anak kecil bisa. Enggak juga. Kena. Anaknya lebih kecil lagi. Iya, posturnya lebih kecil Pak, lebih kecil daripada kita maksudnya saat itu. Oke. Nah, di situ badannya kurus. Iya. Habis itu biasa kuntilanak Indonesia pakai baju putih kan, Iya. rambutnya panjang banget. Wanginya ya walaupun fisiknya bagus tapi wanginya kurang bagus, kurang enak aroma. Oh. Ngobrol aja di situ ngobrol tapi Sama anak belum pernah kuntilanak. kursus bahasa kuntilanak. Hah? Maksudnya gimana? Kita nggak pernah kursus bahasa jin, bahasa setan. Oh, dia bahasa- punya bahasa sendiri. Ada bunyi gitu. Anjir, dia juga Bren. Lu suara suaranya. Ini gua acak. Ya, bunyi gitu. Cuman kira-kira kenapa kita ngerti itu kurang paham. Ya, jadi kita ngerti apa yang dia sampaikan tuh ngerti. Oh, maksudnya Gitu. Ya, dia nggak Oh. pakai pergerakan gestur, nggak ada tangan misalnya, maaf, tangan gerak-gerak, nggak ada. Jadi dia Dia antengnya mulut aja, kotok-kotok. gitu. Ya. Ih, Jadi- kayak Van Bell kena itu bro. Iya, iya, iya. 120 kalau Scoopy. 10 kalau skum. Ya. Aneh, aneh Pak jadi. Oke. Ngobrol tadi nih sama anak kuntilanak. Iya, Terus dia ngobrol ngomong- gitu, ngobrol tadi. Dia ngomong apa mas? Intinya dari obrolan itu, ya,
Dia tuh capek hidup di situ. Lah, Capek. Mau dibawa. Tapi nggak ada ucapan buat ikut tuh nggak ada. Tapi bilang capek. Di sini terlalu banyak makhluk yang sama gitu kan. oh, Jarang manusia gitu. ansos ya. Introvert ya. Iya. MBTI-nya I. Udah jangan lanjutin, kita nggak ada ilmunya. Maaf. Iya. Itu tadi berarti si Kunti stunting tadi. Ya, Kan dia kurang gede kan. Kurang gede, ya. Terus dia capek karena nggak ada manusia jarang. Nggak Oh ada berarti jarang. mereka merindukan manusia juga ya sebenarnya. merindukan. Loh? Dia merindukan, Pak. Karena dia ngisap energi katanya. Jin Pak. itu suka banget sama lihat-lihat manusia kayak gitu. Oh iya, jadi kita nih kayak etalase bro. Wih. Anjay. Kan dia bisa lihat kita, Pak. Kita nggak bisa lihat dia kan. Oh. Kan rumusnya itu pasti. Mereka bisa hidup di dua, kalau kita cuma satu. I see. Terus habis dari situ dia kayak itu, terus dia nggak ikut gitu ya? Nggak ada ngomong soal mau ikut kemana, nggak ada. Setelah itu pulang naik mobil, Hmm. sampai rumah tuh ada tuh barangnya. Lah, ikut dong namanya Ada itu. orangnya. Cuman di mobil nggak kelihatan di mana duduknya. nggak ada. Megandul lah. Jangan dia di atas Apa nggak di sih? atas, ngerti. Oh, terus dia di rumah ngapain? Kalau boleh tahu? Standby. Ketemunya itu Standby. pas senja, Pak. Senja mau sholat maghrib, rumah itu dekat musola. Iya. Jadi pas mau keluar sholat maghrib, orangnya duduk di Suprapit, motor Suprapit jangan. Kok detail sih? Lucu nih. Oke. Duduk di situ. Tapi beresin dulu sholat ke musola kan. Ternyata Iya. tetap ada di situ nungguin setia deh. Oh, sorry, kalau boleh motong nih, dia duduknya gimana sih kalau di Suprapit, Mas? Duduk ini kan bentuk ininya nggak kelihatan, Pak. Apa tubuhnya tuh tangan tuh nggak kelihatan. Jadi cuman kayak baju aja gantung. Oh, Ya. kayak daster ya? Daster, daster Ah. kayak gitu. Jadi dia kalau dari fisik itu menjuntai. Ah. Standarnya standar 1 atau miring. Oh, miring. Jadi hadap miring. Iya, iya, iya. Dari rumah tuh ini kelihatan nggak kelihatan mukanya. Oh, Terasa, bayar lah, nggak kemana? kelihatan. Awalnya, Pak. Jadi pas lihat yang tadi fix yang tadi sholat dulu. Sholat. Pas balik ada lagi masih. Masih tetap sama posisinya. Oh. Goyang-goyang kan, tapi kakinya nggak ada, kainnya aja goyang kaki. Di Suprapit. Di Suprapit. Saat itu tuh. Habis itu naik aja nggak diajak ngobrol juga, nggak diem aja, takut juga ada. Iya, pastilah. Naik ke kamar, ada tuh orang. Ih, Nah itu kita posesif ya? diskusi di situ kan. Tadi. Iya begitu. Tapi kalau kitanya ngomongnya pakai bahasa biasa, Pak. Oh, jadi nggak ikut Jadi, tak tak tok tok. Nggak. Tuh. Ya, belum pernah belajar bahasa itu. Iya. Itu ngeri, Cok. Nah kita diskusi, Pak, kenapa kesini kan banyak orang yang lain. Oh iya benar ya. Terus dia Banyak turis-turis yang lain, mau internasional banyak tuh yang datang. gimana? Iya, internasional ada. Ya, cuman nggak Tapi kan, tadi caranya juga. orientasinya bule ya. Iya. Iya, berarti Oke, oke. orientasinya kali ini lokal. Terus dia Ya katanya mencoba keluar dari si Zona hutan nyaman. itu. Zona nyaman ya. Iya, karena juga sih zona nyaman. Iya kan dia nggak enak. Iya sih. Oh, ngikut tuh di rumah. Ikut di kamar, malah di kamar malah. Akhirnya dia hilang dari rumah atau dia tetap jadi penghuni tetap? Setelah diskusi 3 bulanan Pak baru hilang gitu. Oh 3 bulanan. Jin itu. habis kontraknya. Tuh. Gitu sama. Tapi pernah mikir nggak sih mas? Maksudnya apakah gara-gara aku dulu belajar sulap jadi aku kena gendam? Kena apa tuh? Kena fenomena gitu? Tapi ini sorry Pak. Terbuka. Iya. Apakah Pian mencari tahu lebih dalam si Bola-bola. bola biru tadi itu apa gitu? Sampai saat ini setelah belajar, setelah tobat kan. Oke. Setelah tobat itu tuh ternyata kayak Portal. simbolis jinnya. Simbolis jin ketika kita menyentuh itu, maka kita mental kena gitu. Energinya tabrakan. Iya, berbentuk itu bola kan simbolnya. Oh. Kata si guru sudah meninggal beliaunya. Innalillahi. Heeh. Nah itu tadi berarti tapi ada hubungannya sama sulap-sulap tadi berarti? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak Itu ada ya? Selama 3 bulan itu disingkat aja padahal banyak yang Cerita-cerita lainnya ya? anak kunti tadi juga banyak aktivitasnya di rumah mengganggu. Mengganggu Banyak banget udah. aktif Sudah ya dia, mengganggu. Soalnya si fisiknya udah kita ngeliat itu udah ganggu lah gitu loh. Ganggu. Sisinya melakukan hal-hal yang lain itu yang semakin ganggu. Yang paling ganggu itu Pak waktu pertama yang anak kunti itu mengganggu. Jadi kalau lihat jantung Iya, iya. Tapi di usia ke-4 tahun itu sudah mulai ringan. Sudah mulai terbiasa jantungnya. Oh dan dia paling betenya bau ya? Ya bau. Iya kan bau. Baunya apa sih, Bang? Karena dia bilang baunya kayak melati apa segala macam. Enggak amis Pak, kayak tikus mati paling.
Mirip gitu, amis-amis gitu. Amis ya. Udah kantor kita sering. Padahal bentuknya bagus. Enggak Bentuknya kocak. bagus. Cuma kalau Maksudnya apakah pengen ada juga ngobrol sama temen-temen yang bisa juga temen-temen yang oh iya bisa. gathering, ada gatheringnya nggak ya? atau Ketemu gitu. kita tervalidasi atau kayak apa gitu bang, ada atau pengen cerita lengkap? Ada yang menyangka sama, beliaunya menyangka sama kita, ada Sama apanya nih, sama bisa lihat. Oh iya. Lah menyangka tuh berarti gimana? Dia menyangka sama padahal kita nggak menyangka sama, Pak. Karena dugaan kita orang ini halusinasi. Iya. Kalau kitanya ngerasa emang ini emang penyakit nih kan, harus disembuhin nih. Oh. Kalau ini halusinasi orang Ini orang ini skizofrenia. Iya, dibikin, diciptakan sendiri apa yang dilihat. semua ketakutan Iya. dan visual Iya. itu tadi lah. Tapi Anda yakin Anda nggak skizo gitu? Sudah kemarin cek ke psikolog juga. Oh, sampai segitunya? Parah ini pak. Sudah parah soalnya Pak. Aduh capek itu. 4 tahun itu Pak nggak mungkin nggak ada ikhtiarnya pasti. Iya susah sih orang. Tahun ya. Ibarat orang pacaran tuh 4 tahun tuh gagal move on fix. Iya. Apalagi lihat hantu. Lunas kopi itu Pak 4 tahun. Waduh masih 10 Balik dong. Tanggalnya 120. 120. 120. Itu juga masih KW kan? Masih cewek. Diakuin lagi. Oh, I see. Nah, terus akhirnya dibuang bendanya. Penyakit itu maksudnya. Iya, jadi dari anak Kunti tadi Pak banyak gangguan di rumah, mama abah tuh sudah merasa terganggu dah. Oh, sampai ke mama abah. Iya, karena kan dia serumah Pak. Oh iya juga ya. Satu rumah kan. Jadi waktu kita makan soto Banjar tuh, nanti sendoknya gerak sendiri naik. Sumpah lu. Itu bapak langsung teriak. Serius? Ngeliat juga? Nah, di situ. Yang ngelihatnya sendoknya yang terbang. Sendok terbangnya yang bapak ngeliat itu si. Padahal si Kunti tadi. Padahal si Kunti yang megang. Apa mau makan jualnya? Dan itu udah sering kayak gitu. Enggak, dia mau sulap yang kayak gini. Dari Corbuzier. Iya, gitu. Bengkok anjir. Bengkok. Oh, pernah diikutin pocong nggak mas? Nggak pernah Pak, cuman Ribet kan dia? susah. Ya, kalau di Indonesia kasihan Pak setan-setannya kan nggak suster ngesot kan. Oh iya juga ya. Susah tuh. Nah, suster pocong ngesot. itu terbang atau lompat? Nah, iya juga ya. Nggak ada pocong, kalau secara penglihatan saat itu nggak ada pocong loncat. Dia Dia diem aja Pak, diem aja standby. Tapi nampak nih. Nampak nggak? Pocong itu secara bentuk jinnya dia lebih besar dari rumah Pak sebenarnya. Hah? Besar banget Loh. pocong itu. Tipe berapa ya? Subsidi Kocak lu juga perumahan, kocak nanyain kayak gitu. besar banget Pak kalau Iya. pocong itu. Berarti yang kita lihat apanya dong? Kepalanya yang paling nampak. Anjir, kaget nggak lu tiba-tiba? Wah. Ngeri banget itu pocong itu. Kalau sudah bisa Berantakan melihat mukanya pocong, ya. macam-macam Pak, ada yang rusak kan. Tapi berarti dia bukan yang kayak dia ibaratkan kan seukuran manusia gitu. Enggak Pak, lebih besar dia, besar banget pocong itu. Yang seukuran manusia itu kayak kunti. Oh, I Kunti, see. gitu. Berarti dia kalau di kaliberin kayak gendruwo-gendruwo gitu. Nah, karena belum pernah ke Cina, mungkin belum pernah lihat Ya. bentuk si vampir itu kayak gimana, seukuran kita atau bukan. Oh, I see. Karena dia manifestasi budaya, mau kayak gimana atau hasilnya. Jua inilah gimana hayalan kita gitu kan. Yang apa yang paling kita takuti itu yang muncul itu yang muncul. Tapi berarti ini ya, apa namanya? Akhirnya pokoknya semua perjalanan itu ditutup gitu kan? Ditutup di 2015. Perjalanan itu tutup. Ikhtiarnya panjang Pak. Jadi di kawasan ini sudah keliling berobat. Mohon maaf semuanya sudah, sama guru siapapun sudah. Sampai Minta akhirnya ini. minta dinetralkan Pak, kembali kan. Kalau bahasa internetnya kan ini indra keenam kan. Bisa lihat gitu. Sampai kemarin itu ritual terakhir Pak yang kita bikin sudah angkat tangan itu, kita dililit kain putih kayak pocong. Dililit kain putih di Brangas Ujung tuh lokasinya. Brangas Ujung. Brangas Ujung paling ujung. Terus dimandiin kayak mandi mayat di pinggir sungai. Mama lihat langsung. Mama lihat langsung. Ada sajiannya banyak 300 ribuan kemarin habisnya. Ekonomi sekali Ada kos, ada price list, kos. ada price list. Iya, Lihat sebelum keluar. Emang menyerang ke finansial juga ya hal gaib ini. Iya. Selain mental. Iya. Terus Udah tuh. Dimandikan. Mandiin. Jadi kata si gurunya habis ini kada ada lagi yang melihat. Pian kada pernah lagi melihat setan, melihat hantu, Merasa, gitu. gitu. Kada ada lagi merasa apapun. Kalaupun melihat
jangan ditegur. Nah kembali ke situ. Tidak ada garansi ya 3.000 tadi. Gurunya ragu pak. Sampai rumah langsung lihat. Wow. Asli sampai rumah langsung. Anda lihat. tuh pilihnya free trial. Ya itu sudah angkat tangan mbak. Ini bingung udah kemana, guru mana lagi yang bisa ditemukan. Padahal mama tuh sudah guru, abah tuh guru SMP. Bukan dong. Guru TK. Saya kira beneran spiritual nanti. Iya, madrasah. Guru juga nggak bisa sembuh-sembuh. Sudah. Akhirnya 2015 ketemu sama acara TV Dua Dunia dulu kan ada Dua Dunia ada. Oh iya. Nah, Ini nonton nggak? 7 kalau nggak salah. Ini si tukang arwana. Bukan. Dua Dunia itu siapa sih namanya? Dia artis yang saya tidak tahu namanya. Iya, Dua Dunia tuh Ya, yang masukin jin ke dalam tubuh manusia. Iya. Ditanya-tanya. Mediumisasi jadi. Nonton Iya, semua iya. konten horor, Pak. Gokil. Subscriber pesulap merah. Ghost Ranger adalah asli. Aneh. Alatnya paling keren. Ntar kita tanya Ghost Iya. itu Ghost apa Rider. Ghost Ranger. Oh, salah. Allah Akbar. Terus tadi akhirnya Nonton tuh, setelah nonton. Zaman itu masih pakai ini Pak, BBM kan. Iya. Pin buat konsultasi katanya. Wih. Waduh. Di TV tuh, di TV Pak. Iya. Kita nonton TV di sebelah tuh. Nonton Joni. Nonton TV kan, ini bisa nih, mudah-mudahan solusi terakhir. Iya. Ya, di sebelah jin nggak ada. Itu dia ada yang ngelarang nggak sih Mas kayak jangan bro, gue nggak punya teman lagi gitu. Gitu. Beda lagi yang itu jinnya beda lagi. Oh. Itu sudah tahun 2014 akhir atau. Newcomer nih ya. Ini Ya. bentuknya sama. Beda lagi. Hah? Beda lagi. Ini nih kayak Telur itik gitu kan. kayak Bisa tuyul lah bentuknya, kecil, kakinya minimalis gitu. Wah, halus sekali Anda. Seperti interior. Ada orang estetik lah. Skandinavian bro. Interior, kaki interior. Minimalis kocak. Minimalis kakinya. Nah, jadi kita chat dikasih apa? Arahan buat berangkat ke sana. Oh, datang. Iyalah. Disarankan di BBM-an itu chat-chatan kita datang aja, nggak bisa jarak jauh. Wah. Fantasi beliau. Dan Anda berangkat. Bingung kan Pak, ini asli atau enggak nih kan? Oh, iya. Duit kan Pak, berangkat duit, pulang juga duit kan. Kalau Betul. berhasil nggak apa-apa, pulang duit lagi kan. Sudah. Sudah minta sama mak duit buat berangkat, karena kita nggak ngerti berapa durasinya, dipesenin seminggu tiket pesawat PP. Waduh, laos juga lah. Wih. Berangkat, kita dikasih waktu seminggu, pulang. Berangkat ke sana katanya nanti ada di bandara yang tulisan mobilnya Dua Dunia, Trans 7 gitu. Keren juga kan dijemput Dua Dunia Trans 7. Starting of the week at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Jadi talent. Keren. Pulang ke Banjar saling dulu. Wih. Oke. Ternyata ada Pak, bener mobil itu ada. Oke, terus. Supirnya langsung nanya, ini Mas Rofi, Iya. ayo berangkat Pak, Mas ditungguin sama Abah sebutannya di situ kan, di Bandung gitu. Bandung pedalaman lah. Oke. Gunung gitu kan. Iya. Berangkat kita 2 jam dari bandara tuh. Ingat, ngeri juga nih dibawa kemana, ke Kamboja atau gimana. Ngeri banget karantina Ginjal. hutan. Ginjal kena ginjal. Berangkat ternyata padepokan. Jadi semuanya itu ada kamar, ada bilik-bilik murid-muridnya lah yang belajar di situ. Setelah sampai kita disuruh istirahat dulu, mandi-mandi, baru ketemu sama abahnya. Iya. Gus inilah. Abah bilangnya dulu. Abah bro, jangan dipaksa ke sana dong. Gus. Bukan Gus nih, Abah. Gus Pae. Enggak. Oke. Oke. Bahaya bro. Iya, maaf. Jadi ditanyain apa kendalanya, diceritain kan, Pak. Sudah. Setelah itu diambil air mineral sama kayak gitu ukurannya yang tadi. Dibuka tutupnya, ditiup air mineral itu sama beliau. Nah, setelah ditiup minum. Terus kita minum, setelah Isya disuruh masuk ke ruangan. Nah, ruangan itu khusus uji nyali sebenarnya. Hah? Nah, di dalamnya itu banyak jin. Tapi di kamera aja tuh, ada kameranya juga. Nggak ada. Kameranya nggak ada. Nggak ada. Jadi konten kayaknya, jadi Nah, konten. berarti si dunia lain tadi cuma nganterin doang ya? Atau dia mengambil- Itu tempatnya Pak. Oh. Itu base campnya situ tuh. I see. Yang narasumbernya kan Pak ada lah di situ. Iya, 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 Tiga, iya, kan. iya, iya. Nah, di situ Masuk setelah tuh uji minum, nyali. kita coba, abahnya sudah masuk kamar, tapi anak buahnya yang nungguin. Iya. Kang saya bantuin, tapi saya tutup pintunya ya, kalau Iya. kenapa-napa ketok gitu. Iya, iya, iya. Udah nggak ngeliat apa-apa, sudah berhasil. Langsung Oh. netral seketika. Ketika Air minum itulah. air selesai. Gitu.
Oh, berarti Anda masuk kontennya juga dong? Nggak ada. Lah, Karena syutingnya di Bandung kotanya Pak biasanya. oh jadi ini murni ngebantu doang ya? Itu pengobatannya aja. Jadi banyak orang-orang yang kendala dan Oh, iya kah? macam-macam di situ ngumpul. Oh, Bahkan Bangsal jadi bangsal gitu kan? Iya, jadi bangsa. kelasnya internasional Pak, dari Turki, dari Asia. Oh, berarti ada orang kesurupan disuruh kayak. Banyak, bukan kesurupan ya, lihat-lihat Oh, lihat-lihat. gangguan-gangguan gitu. Oh, ada yang dari Inggris gitu? Inggris nggak ada kemarin. Kemarin Turki, Malaysia ada. Waduh, Oh. seperti kampung Inggris. Jawa Timur. Itu free bang? Saat itu free. Itu memang kita yang kontak, Iya. piannya yang kontak, terus mereka menawarkan kami bisa bantu gitu. Mereka bantu gratis itu. Oh, Malah dikasih makan gratis, minum gratis semuanya. Wih, gila. Penginapan pun gratis sampai seminggu. Keren, CSR itu. CSR bro. CSR ya. Iya. CSR nih ya. Akan bantuan. Iya sih. Iya. Wow. Terus abis dari situ balik ke Banjar lagi. Seminggu Pak. Jadi sebelum itu dikira kan lama Pak. Ternyata cuma 1 jam selesai. Wih, kayak ketok magic. Iya, iya. Jadi sudah selesai itu. Hah? Karena banyak durasinya masih ya kita diajarin macam-macam ilmunya yang Oh iya kan? Salah satunya dendam. Wih, Dan mengambil barang hilang, mencari barang hilang gitu ya. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? oh nggak ada itu polisi Dendam. harusnya. Jadi ceritanya gini Pak, 2009 itu belajar sulap saat itu. 2010 biar melengkapi belajar hipnotis. Oke. Nah, ini backgroundnya nih ya, 2009 belajar sulap, 2010 melengkapi belajar hipnotis, 2011 dapat duit dari hipnotis, main di panggung gitu, perpisahan, event, Duta Mall saat itu. Dapat duit dari situ tuh 2011 tuh mulai aktifnya. Nah, 2005 kita ikut salah satu perguruan silat Pak, tapi dia tenaga dalam. Oh, Bukan Gus ini. Tenaga dalam. yang ada tapaknya itu. Enggak, Oh, nggak bukan. nggak ada. Dia terdaftar di IPSI, cuman sayangnya dia tenaga dalam. Kenapa sayang nanti dijelasin. Udah keburu sayang nih kayaknya. Hey. 2005, di record itu. Kenapa sayang kan? Oke. 2005 tuh ikut itu Pak, tenaga dalam, dan saat itu jadi senior di sana karena sampai tingkat 2 level jurus 2 sebutannya. Tingkat 2 itu berarti sudah 20 jurus. Sorry, tingkat 1 10, tingkat 2 iya sudah 12 jurus menuju tingkat 2 akhir. Set. Kaget gue. Ngapain deh? Coba. Kaget coba. Beda membuktikan beliau ini memang beneran. Jadi nggak kaget. Nah, energi. Itu dia, Bro. Kalau paham sih, bayangkan pesulap merah ini. Akhirnya si ini tadi Jadi dalam perguruan itu kita diajarkan buat mental Pak. Nanti kalau dirimu pukul Pak, macung. Cerak. itu yang kayak yang di TV-TV. Iya kayak di TV kayak Gitu. dulu. Tapi itu dibuktikan pesulap merah itu palsu kan bang? Nah sudah, itu memang masuk. Ya. Kan 2005 Pak belajar ini tenaga dalamnya kan sampai 2010. Belajar hipnotis 2009, 2010. Iya sih. Dari situ mulai goyang nih. Oh, Ngerti kepercayaan kan? ini nih. Sudah ngerti kan bahwa ini caranya. aneh ini kan, nggak ada nih. Emang ilmu kayak ini nggak ada, jelas nggak ada. Dibantu pesulap merah. Menjelaskan nih, jelaskan. Saat itu udah mulai fokus ini Pak, edukasi sama teman-teman bahwa ini nggak ada, teman-teman ayo keluar gitu. Kita sesat kayak gini kan. Nah poinnya adalah ketika mau belajar belajar silat, ya silat fisik aja. Bela diri. Itu nggak ada masalah, itu ilmiah itu kan. Iya. Fisik. Tapi kalau tahan napas truk mental tuh nggak ada. Itu di hipnotis kan ya bang? Iya. Iya kan? Belief system namanya. Oh, anjay, keren lu men. Nah berarti ini kalau dikaitkan tadi itu bohong misalkan lah ya, tepu-tepu, terus ada pengalaman hipnotis, habis itu tadi sempat belajar juga, ada hubungannya nggak? Berarti yang mistis-mistis ini dengan logika manusia bisa dibuktikan nggak sebenarnya? Atau ini emang di luar aja, beyond aja, emang ada aja? Emang kayak separating saja mungkin ya? Kalau ketawa menarik nih berarti. Di Indonesia Pak, khususnya di Kalsel tuh agak susah mengedukasi soal ini. Jadi sejak 2018 kita fokus untuk pengobatan Pak. Jadi nggak main lagi untuk entertain yang ketawa-ketawaan itu nggak. Sulapnya atau apanya nih? Hipnotisnya. Hipnotisnya. Sulap pun udah off. Udah off nyari bibit dari situ. Hipnotis pun sudah geser ke hipnoterapi. Wis, oke. Jadi kita lebih ke terapi kan. Iya.
semenjak pulang dari Bandung tadi seminggu tuh dikasih lah banner di depan rumah buat dipasang. Sampai sekarang nih. Udah dilepas Pak. Ini. Buat dipasang buat orang-orang kalau mau nanyain soal ini tuh tolong dilurusin kata beliau. Bahwa yang kayak gitu tuh, dan di tempat Abah tadi pun dipatahkan tenaga dalam itu nggak ada Pak. Oh, berarti beliau nge-briefing kayak gitu ya? Iya, nggak ada tenaga dalam. Dan itu connect sama keilmuan di hipnotis. Di hipnotis, dikaji itu nggak ada. Dan ilmu yang beliau sampaikan juga nggak ada itu. Ada pertanyaan. Ini mitos atau fakta? Dulu Kak Mas Ropi pernah menyembuhkan seseorang laki-laki yang agak feminim kesurupan karena beliau nggak percaya kesurupan itu, lalu ancaman kawanannya hendak diperkosa. Habis itu bangun, tapi kesurupan. Oh, Iya. ada orang pura-pura kesurupan ya? Iya. Ada orang-orang kesurupan. Karena menghindari kegiatan fisik. Iya. Acara. Oh, ya paham. Benar. Iya. Ada pernah. Ngancam itu ya. Ancam. Oh. Emang nggak kesurupan Pak itu Pak. Oh, karena Anda tahu. Kisahnya aja kan nih gitu lah. Yang harus mincar itunya aja lah. Iya. Oh, itu. Saat itu tuh ada satu aktivitas yang tiba-tiba di WLM itu pocong-pocongan lah, hantu-hantuan dia di momen itu. Tiba-tiba banyak maba-maba ini jatuh kesurupan. Maba-maba ini terat gitu. Kayaknya saya tahu dia tuh. Terus itu dibawa ke Hasan Bondan salah satunya Pak. Iya, Nah, dibawa ke situ. betul. Ini banyak yang kesurupan, minta tolong. Kebetulan saat itu ada di situ kan, dicek lah. Nah kesurupan ini. Jadi security satpamnya lah. Nggak bisa, nggak ada yang keluar karena memang nggak ada jinnya. Jadi diatur, Mas tarik napasnya, atur napasnya, minta tolong, dengerin suara saya, jangan dengerin suara orang, termasuk bunyi knalpot di luar, acukan. Fokus dia Pak. Detail ya. Atur napasnya lebih enak, semakin nyaman. Bangun. Orang-orang itu kan kayak histeria aja Bang ya. Kesurupan masal itu histeria aja kan. Dia depresi Pak. Kadang-kadang kan ada problem yang di belakangnya lah kita. Oh, iya. Rumah tangganya misalnya Pak, atau dia sama orang tuanya. Dia nggak bisa nyari perhatian dari sisi yang lain. Betul. Salah satunya dia bisa cari perhatian orang dari cara Betul. itu. Juga Teriak-teriak. di kesurupan masal mungkin terjadi karena yang lain juga merasakan ikut-ikut gitu. Histeria iya. masal. Oh. Gitu. Sugesti verbal itu. Iya. Tapi tuh dilihat sekilas gitu nggak sih, kayak wah ini bohong nih, ini kesurupan asli nih. Nah ini doang yang ditolong misalnya. Ya maksudnya kayak di sekarang lah, dan setelah memilih untuk bisa ngelihat apa-apa lagi. Iya. Sekarang tuh masih bisa membedakan lah yang mana kesurupan asli ataupun kesurupan yang Histeria. yang histeria ataupun yang pura-pura gitu ya. Sampai sekarang tuh di rumah tuh ada praktek Pak. Jadi praktek cuman dari mulut ke mulut infonya, bukan pasang banner gitu. ini makin banyak nih yang tahu nih di rumah Bang Ropi. Ya. Tapi praktek. nge-ads kan di Facebook. Ya Allah. Iya, aku tidak pasang banner tapi nge-ads gitu. Forum. Gimana terus Bang? Jadi banyak kasusnya Pak, ketika masang banner itu sampai sekarang yang paling lucu itu ada yang datang laki-laki sama mamanya, dia kesurupan setiap jam 9 malam. On time banget kesurupan, gokil. Aku lapar. Bukan itu mah, lapar aja. Itu di rumah sebelumnya tuh jam 9 malam Pak kesurupan. Nah, kita tanyain jam 9 Jakarta, 9 sini kan. Spesifik Hantunya ya. WIB. Spesifik ya. Iya, Oh ternyata 9 sini kan. Kita tungguin Pak sampai bener-bener jam 9 kesurupan dia. Iya. Gitu kesurupan. Tapi kesurupannya ular, tapi ularnya kayak gini, tangannya yang gerak. Wing Chun. Ini mah Wing Chun. Kesurupan. Maksudnya kayak gitu. Ya ada mamanya di situ. Terus akhirnya emang beneran? Nggak ada jinnya Pak. Hah? Dikulik-kulik ya depresi karena cerai, mama abah cerai. Tapi pernah nanya nggak Mas? Kok ular? Enggak, iya pernah nanya karena dia tuh sangat takut sama si ular. Oh, itu Laki-laki penggambarannya benar. dia ya. Jadi kayak perlawanan. Jadi takut sama ular. Self defense lah. Oh. Harusnya kan kalau benar kesurupan gini Pak, logikanya tubuhnya yang berbentuk ular. Iya, bukan iya, iya. tangannya kan. Iya. Ini kayak boneka mainnya. Ya, Benaik dari tangan sini kini sudah nah. gini kan. Jadi jurus bangau. Coklat. Oh. Nah itu. Ada aja. Iya. Ada Pak, ada juga yang dua sejoli datang tuh laki-laki perempuan mau nikah. Wih, terus? Nah itu mau nikah. Dua-dua jadi ular. Anjing, nggak gitu.
orang tuanya ada tuh bapak, mama yang perempuannya ada. Jadi laki-lakinya juga yang ada problemnya dia itu suka kesurupan tapi nggak ada jamnya. Oh, suka nih ya. Suka kesurupan, pokoknya setiap hari itu ada terus 2, 3 gitu. Iya, wih rutin. Kayak hobi kesurupan. Nah ditungguin pak, dia kesurupannya apa kan? Nggak ada baca apa-apa, padahal balonku ada 5 rupa-rupa warnanya keluar, gitu. Karena sugesti verbal pak. Oh. Sugesti verbalnya gini, misalnya gini kan, itu keluar tuh. Ya kan? Iya, Kondisi iya. di film-film kan kalau disentuh, Sas gitu. kan keluar. Iya. Kalau masuk kan kayak gini pak, itu masuk. Itu masuk. Dalam Ini maksud masuk nih. Iya. Masuk. Shred. Shred. Masuk Nih, tuh, Pak. keluar nih. Ya, kalau di sini keluar. Arahnya Di sini bro. juga di mulut tarik kayak gitu keluar. Keluar. Sugestinya. Terus angin. Nah, Ya, itu di belakang. Maaf ya. sebenarnya nggak perlu baca apa-apa Pak, termasuk ayat kursi nggak perlu dibaca tuh. Ngeluarin si jin katanya kesurupan tadi, pakai sugesti verbal di hipnotis pun bisa keluar dia. Oh. Tapi kalau misalnya kesurupan asli nih, Jarang menemui Pak. Jarang Sampai ya? sekarang itu jarang banget menemui. Oh, berarti kasus dirasuki itu mungkin nggak ada kali. Ada, cuman sangat jarang. seperti jurnal Risa mungkin kata-kata itu tuh kan kayak Nah, udah mulai kesurupan senyum. mulu. Udah mulai senyum nih ada yang nggak Iya, beres berarti. Aku tuh sempat ini loh Pak, nonton itu suka lah nonton konten-konten kayak gitu kan. Itu kayak gue mikir kesurupan mulu gitu dah. Kesurupan itu nggak mudah Pak, jadi kita beda dimensi. Iya. Makanya kayak santet itu kan, itu sebenarnya sulit banget masuk ke tubuh manusia. Iya. Bener ada, memang di Quran kita diwajibkan buat mengimani itu. Ya, Karena sihir ya? Sihir. Nabi kan juga sempat kena kan, sihir kan. Tapi kondisi sekarang itu sudah awam banget, Iya, bisa iya. kayak gitu. Iya, iya. Apa yang terjadi yang kemarin-kemarin yang ini apa orang tiba-tiba mati. Jadi santet itu memang ada ramuannya, tapi Racun lah. Diracun. berupa Emang racun, diminumin. berupa liquid racun gitu nah. Liquid racun ya. Karena maksudnya berbentuk cairan tuh, Oh, Pak. kirain Cairan. buat nge-vape tadi. Liquid kepala lu tuh saat ini. Oke. Pakai cairan. Oke, gak apa-apa. dia diminumi Pak, dimatikan, dibunuh sebenarnya. Oh. Cuma seolah-olah dibikin dari jarak jauh. Oh. Ada dalam trik sulap itu ada namanya combe. Combe itu adalah orang kedua dari pelakunya. Oh. Dia orang pembantu gitu. Oh, ini berarti resmi pembunuhan ya? Resmi pembunuhan. Jadi bukan santet itu ya kayak gitu sekarang. Bukan kayak dulu lagi Pak sihirnya. Santet itu ya mematikannya dengan cara-cara kayak gitu sebenarnya. Oh, iya. Ada Berarti- yang kena santet gitu. Jadi Kalau tidak- ngirim-ngirim paku gitu? Nah, itu benar. Nah, kalau itu benar kan. Ada dokter yang di YouTube sudah pernah lihat kan? Lu tuh lu dicap. Dia pernah ngobrol juga sama Dokter Tirta. Bukan, itu mah marah-marah. Cok gitu. salah satu dokter yang menangani pasien yang di dalamnya paku terus-terusan muncul, ditutup kulitnya keluar lagi pakunya, ditutup kulitnya keluar lagi. Nah itu bener-bener sihir. Artinya di Indonesia masih ada yang bisa ngerjain itu. Owner toko bangunan deh Pak. Ya. Enggak sih, di pabrik paku. Spesifik. Dan beliau itu dokter dan ustadz juga. Oh. Jadi secara medis dan secara agama beliau bisa terangkan. Dan itu memang benar-benar ada Pak, masih ada. Ya Pak, pasti masih ada. Iya. Pak. Cuman sangat jarang. Sampai karir sampai saat ini itu nggak pernah nemu yang benar-benar kesurupan. Karena kadang-kadang yang berkarir menjadi dukun itu juga berarti bukan real dukun ya. Bukan real Itu cuma dukun. kayak bisnis aja dengan memanfaatkan mayoritas masyarakat Indonesia percayakan hal itu loh Iya, Bang. percaya. Jadi bisnis gitu-gitu. Oh, nah. karena mereka kadang-kadang nyimpen diri ya yang kayak gitu-gitu ya, yang jago-jago beneran ya. Nggak mungkin punya TikTok Pak pasti. Ya. Iya sih, iya Nggak sih. mungkin punya Instagram, Facebook tuh. Karena kayaknya Tiba-tiba lebih- jual minyak ya kan. Nggak ada, Yes. Pak. Nggak Minyak mungkin. Pertalite maksudnya. Oh, oke, hampir saja. Gitu. Mau bilang garam juga tadi Himalayan. Iya. Nah. Oke. Di kita banyak Pak yang muncul-muncul kayak gitu karena ada yang alumni pesulap tiba-tiba jadi ustadz gitu kan. Itu tobat kah? Atau apa Malah tuh? rusak Pak itu Pak. Ah. Dia kan tinggal ganti kostum. Iya, Mohon- betul. Mohon maaf kayak di Kalsel itu kan suka banget sama kostum-kostum yang kelihatannya kayak soleh kan. Iya. Kayak kiai misalnya Pak Iya. Saronan kayak gitu kan. Tinggal dibikin aja beda kostum sama pesulap. Gus. Oh, terus ngeluarin uang. Nah, kan dianggap sakti. Iya. Seolah-olah Islam mengajarkan itu nggak ada Pak. Itu sulap semua, trik semua. Karena Gitu. cuman Mas Dedi yang ngajarin sulap. Wah. Wow. Mas, berarti katanya dosen. Mas Rofi ini dosen. Apakah dosen sulap? Mata kuliah sulap. Iya, ada nggak sih? Atau bukan? Apa sih? Dosen apa sih, Mas? Seni. Hah? Dosen seni, Pak. Seni pertunjukan. Iya. Oh, sulap.
sulap seni ya. pertunjukan itu. Oh, alah. Tapi dia jalan paling seni tari, nggak ada sulapnya paling. Di universitas mana ada yang khusus nggak sih? Atau banyak universitasnya? Banyak ya? Oh, dosen terbang bro. Terbang, the truth flying. 6 kampus lah. Hah? 6? 6 kampus. Itu disulap semua tuh? Enggak dong ya. Disulap mahasiswanya untuk jadi lebih baik. Wis, tumben lu. Bukan deh. Ini kesurupan nih. Kesurupan rektor ini sebenarnya. Wis, serem amat. Wah, backgroundnya dosen. Pengalaman banyak nih, kayaknya bisa nih. Ini udah mulai cerah loh, ini cuaca. Iya, Tadi nih. petir. Tadi petir dan badai. Ini ada ini sertifikat. Bukti pernah belajar di situ coba. Sertifikat pernah belajar di Padepokan. Di Padepokan Gus apa Pak? Enggak bagus lah. Bukan ya? Gue takut. Ini tahun 2015, ini 2015 beda bulan. Wih, Saat itu kayak sakti aja saat itu pakaiannya. telah mengikuti pengijazahan program ilmu Raja Ulul Goib di Padepokan Kujang Parahyangan Bandung. HW Riud. Guru besarnya itu. Lu kenapa kelihatan Pak? Beliau namanya HW kebalik. Gini. Salah ini. Gitu. Oh. Program Master 2 Pak, S2. Satu teman-teman. S2 ya guys. S2. S2 guys. Nah. Master 2. Oh. Semoga membawa manfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Amin. Ini sertifikat untuk menyadarkan edukasi. Oh. Bahwa yang kayak gitu Bawa tuh supaya nggak ada. Tapi nggak ada gelarnya ya? Nggak ada, Pak. Certified Gendam Online. SGO. Ini berangkat kemarin. Ini bukan online ini, yang langsung. Offline. Kalau online ini ada juga? Online paling nggak maksimal Pak pengobatan. Mereka nggak bisa pengajaran, tapi pengobatan bisa kalau. Oh, online. khusus Nggak jin maksimal. digital ya. Kecanduan Roblox gitu. Senyum Roblox. Ya. Lebih ke kayak nggak jadi tadi mau ngomong penyakit. Terus dengan kondisi kantor kita yang Allah ngerasanya cukup angker di beberapa hari terakhir. Iya. Mungkin setelah ini kita bisa keliling-keliling kantornya. Kita keliling kantor kita. Apakah Bang Rofi ada melihat sesuatu di sini atau merasa sesuatu sih? oh, tapi masih bisa ngecek berarti ya, Mas Raffi ya? Kalau dibuka bisa, cuman capek. Oh, jangan, mending kita maraton lah. Wah, lebih lari ya. Capek lagi ya. Oke. Intinya sekarang kita lebih ke edukasi Pak. Jadi ada teman-teman yang bukan kehilangan STNK yang penting ya. Ada nggak STNK gitu misalnya apa motor hilang atau anu pacar lagi diambil orang keluar pulau putar giling gitu, nama-nama entertain semua nggak ada sebenarnya. Itu dibikin di entertain biar asik. Biar lebih menarik ya itu Biar informasi. menarik, tontonannya. Tapi pernah memanfaatkan dari hal-hal gaib itu nggak, Mas Raffi? Misalkan, ih ada cewek cakep tuh, colekin dong. Dicolek apa nih Pernah. hatinya? Ya nggak tahu sama si jin-jin Iya. tadi. Belum pernah yang negatif, belum pernah. Yang positif. Yang positif paling kemarin dapat Ngambil ayam. Ngigit. bantuin teman. Itu negatif juga kocak. Bantuin teman dapetin maling. Oh. Pakai ini Master 2 ini. Hah? Master 2 ini yang digunain ilmunya kemarin. Oh berarti Teman. Mas Raffi bisa kayak gitu-gitu nyari Karena maling. mau nggak mau Pak, karena kondisinya si teman ini mau nikah, Hah? kameranya hilang. Oh. Kameranya hilang, ternyata harga jual kameranya itu 25 juta harga belinya. Nggak ngerti berapa dijual si maling. Oke, akhirnya pokoknya dapet lah ya. Tapi kecurigaan saat itu ada nggak ilmunya? Nggak ada. Kita main feeling aja. Main feeling kan, pegang jendelanya. Ini kayaknya orang yang di rumah ini gitu pelakunya. Oh. Interogasi beberapa kali sama orang-orang terdekatnya si orang ini nggak ngaku. Sampai akhirnya ya sudah kita gunain ilmunya, bongkar semuanya, kena ngaku di situ. Oh. Sampai datang bapaknya kurang percaya. Kita mau nggak dibuktiin lagi? Jadi mohon maaf kemarin dibikin lepas baju, dibikin lelucuan lah orangnya itu. Filmnya kebalik gitu kan, karena sudah terlalu emosi saat itu. Iya. Sama orang ini. Nah itu yang digunakan adalah ilmu gendam, bukan hipnotis. Itu malah pakai gendam. Gendam, Master 2 ilmu hikmah ini gendam. Master 2-nya. Jadi kan dia berbeda tuh sama hipnotis tuh. Gendam. Oke, jadi bangun nih. Bangun dong. Kelamaan dong. Terus, wah saya jadi percaya setelah kamu gendam saya. Wah kalau gitu kayaknya kita harus
segerakan nih Ja, kita harus eksplorasi kantor ini, Iya. Mas Ropi. Harus kita eksorsis. Yes, berarti kita setuju untuk bekerja sama dengan Mas Ropi. Yes. Sip, Deal. deal ya, Deal. 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 Oke, Deal, Mas. aman. Untuk keamanan kantor kita. Yes. Aku cinta Jin. Aku jeans lepis.